warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, hendaklah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, hendaklah kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang guru absen ya. Aska Adiguna hadir. Baik. Mahesa Prasetya hadir. Putri Anggraini. Baik. Ayu Puspita. Oh iya, hadir. Laras Ningsih. Oh iya, Mbak Laras akhirnya hadir ya. Kemarin kemana Mbak Laras? Oh, sakit. Satya Purwadinata hadir. Riki, baik, hadir. Disa, baik. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Guru akan membahas tentang sumber daya alam. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu sumber daya alam. Ayo, siapa yang ingat sumber daya alam itu apa? Benar, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Benar. Sekarang kita belajar sumber daya alam itu dibagi menjadi 2. Sekarang dibuka buku halaman 34 ya anak-anak. Sekarang Satya, ayo dibaca. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? Benar, 2. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan baik. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, ada 2. Sekarang dibaca, Mas Riki, apa itu pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Baik, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang bisa diproduksi kembali atau diolah kembali oleh manusia. Baik, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apa anak-anak? Baik, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diolah kembali oleh manusia. Sekarang anak-anak tahu nggak contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui? Baik, ada 1 yang dapat diperbarui. Ayo Putri, apa? Baik, tanaman. Dengan cara apa tanaman bisa diproduksi kembali? Baik, dengan cara menanam kembali bibit tanaman tersebut. Kemudian apa lagi? Baik, Satya, hewan. Dengan cara baik, diperkembangbiakan. Kemudian apa lagi? Ayo, ada yang tahu? Yang kita hirup setiap hari itu apa? Oksigen, benar. Oksigen. Dengan cara apa oksigen? Menanam pohon atau tanaman. Karena dengan menanam pohon atau
tanaman itu bisa membuat udara, yaitu yang bernama oksigen atau O2. Baik, sekarang yang tidak dapat diperbarui. Diperbarui. Apa? Benar. Tanah. Mahesa? Oke, air. Apalagi? Ibu-ibu itu kalau pergi gitu bawa apa? Yang kalau kita jagung itu bawa apa biasanya? Benar, emas. Setelah itu ada lagi apa? Benar, batu bara. Segini sudah ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, ini tuh semua sumber daya alam ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Benar sekali. Sekarang Bu Guru akan membagikan tabel bagaimana nanti satu persatu menebak ini termasuk gambar yang sumber daya alam dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Baik anak-anak, tahu? Baik, sekarang dibuka dulu, dipelajari dulu ya. Bu Guru akan menempelkan gambar yang akan termasuk dalam apa dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Anak, Bu Guru akan menghapus terlebih dahulu, nanti dikelompokkan ya. Baik, gambar pertama. Kelihatan anak-anak? Baik anak-anak, sekarang maju satu persatu mana yang dikelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baik, yang pertama apa gambar apa nih anak-anak? Baik, air. Air dapat diperbarui atau tidak? Tidak, berarti tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Benar. Ini minyak goreng. Ya, minyak goreng ini dapat diperbarui atau tidak anak-anak? Dapat diperbarui dengan cara menanam pohon. Pohon apa? Ya, benar, pohon sawit. Berarti ini kita coret ya, ini tidak dapat diperbarui. Yang ini dapat diperbarui. Sekarang emas. Emas ini dapat diperbarui apa tidak anak-anak? Benar, tidak dapat diperbarui. Sekarang padi, tanaman padi bisa diperbarui tidak? Bisa, karena segala bentuk tanaman itu dapat diperbarui. Kita centang terlebih dahulu. Sekarang ini pohon. Ini gambar apa anak-anak? Iya benar, pohon. Pohon dapat diperbarui atau tidak? Dapat diperbarui dengan cara baik menanam pohon kembali atau menanam bibitnya. Sekarang ini gambar apa anak-anak? Yang sering kalian buat mainan. Baik, tanah. Tanah dapat diperbarui apa tidak anak-anak? Tidak, benar sekali. Karena apa? Iya, karena tidak dapat diolah kembali oleh manusia. Sekarang ini kesukaan anak laki-laki. Ini gambar apa? Baik, ini gambar ikan. Ikan dapat diperbarui atau tidak anak-anak? Bisa dengan cara mengembangbiakan ikan. Ini ada yang tahu apa gambar apa ini?
ini yang ada di laut yang namanya minyak bumi atau yang bisa dikenal dengan bensin. Bensin itu minyak bumi. Bedanya apa? Kalau ini dapat diperbarui, kalau ini tidak, karena ini hasil dari dalam bumi yang sulit untuk diperbarui oleh manusia. Sedangkan minyak goreng bisa diperbarui dengan cara menanam pohon kembali. Baik anak-anak, dari cukup sekian dari sampai sini, apakah ada yang belum paham atau ini ditanyakan? Sudah paham ya? Baik. Sekarang Bu Guru akan memberi tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah dengan membuat tabel pengelompokan sumber daya alam apa yang dapat diperbarui dan apa yang tidak dapat diperbarui di lingkungan sekitar rumah anak-anak masing-masing. Coba sekarang ditulis dulu PR-nya, membuat tabel sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui dengan cara di lingkungan sekitar rumah. Baik, udah cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Akhirul kalam dari Bu Guru. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.